Selamat siang teman-teman. Sekarang berada di kebun. Kita mau ke hutan sama Empu sama Abang Buyung vlognya. Kalau dulu bekas burung besarang. Kita bertiga hari ini menjelajahi hutan, mencari akar ulin ya teman-teman, sama saudaraku Abang Buyung. Oh dia batang ulin nih, banyak batang akarnya, cari be. Mana tembusan ini? Kita lewati kebun warga yang banyak pisang. Oh, harus keluarkan mandau ini. Bikin jalan teman-teman. Jadi, seperti ini. Oh sakat. Oh, kita nembus sebelah ya teman-teman. Oh, halo tembus sakat toning. Berah sakat toning. Nah, lah besok. Elo pintas. Aduh. Robot toning seh. Nanti tembusan. Nah, di depan lagi membuat jalan tembus. Nah, rupanya nggak ada jalan. Nah, ini aku masih manual dalam posisi ini orang bisa melihat. Lanjut. Nah, teman-teman, saya menemukan akar ulin ya. Siapa tahu bisa diambil tanda akarnya buat Papi Empu. Beliau masih di belakang. Nah, nanti bisa diambil di cabang. Saya kurang tahu ya, jadi beliaulah yang tahu kalau bisa dibikin hulu mandau atau enggak ya. Saya nunggu. Nah teman-teman, saya menemukan akar cabang ulin ya. Siapa tahu bisa dibikin hulu ya buat papanya. Laho lah. Nah teman-teman, akhir kita lewati kebun warga ya. Wah, bayangkan singkong sampai berbuah loh tuh teman-teman. Nah, berbuah saking mungkin umur setahun lebih ya kalau sampai singkong berbuah ini. Kebun warga, jadi kita cari. Nah begitu kayo. Wah, kata papinya ada bekas rusa payau jincaknya. Kita lihat ya. Aduh. Jadi teman-teman, ini toyun tekayo dalam bahasa benua kata papinya tadi. Beliau teriaki saya ke sini. Jadi nah akhirnya nggak sia-sia, ini yang muda yang bisa disayur ya teman-teman. Saya panen dulu. Kebetulan kita lewat, apapun sayur yang bisa dikonsumsi kita bisa metik langsung ya teman-teman. Teman-teman, kita dari kejauhan lihat ada pondok warga, kita hampiri ya teman-teman. Oh,
Kalau teriaki, "Huy!" gitu, nggak ada nyahut. Berarti nggak ada orang ini ya teman-teman. Biasa saya kalau kita jalan lewati pondok warga sekitar, kita harus teriak, "Huy!" menandakan ada tamu. Ya teman-teman, banyak kebun warga. Nah, ini ubi ungu kayaknya nih daunnya. Ubi ungu. Nah teman-teman, banyak kebun warga. Nah, ada bawang rambut, daun kelor, pepaya. Banyak banget sayur mereka. Oh, itu siapa tahu ada cabangnya, enggak ada ya. Nah, sangat bersih ya teman-teman. Kita jelajahi lagi, cari cabang-cabang akar ulin. Kami bertiga teman-teman. Oh, Mas Buyung Still sama Empu Gelol, kami bertiga ini jelajah hut. Nah teman-teman, saya menemukan sirih merah. Nah, mungkin ditanam warga ya. Ini kan area kebun mereka. Nah, sirih merah pi. Saya ambil daunnya sedikit, nggak apa-apa nih, buat obat. Ini beliau, channel beliau Buyung Still ya teman-teman, abang satu. Jadi kita naik lagi ke lumayan ya teman-teman, napas saya ngos-ngos ini naik bukitnya. Jadi ke bawah tadi kebun warga, akhir kita naik ke atas, nembus lewati kebun-kebun karet mereka. Jadi kita lihat ya, besar karetnya. Nah, jadi ini ada bekas sadapan mereka, warga sekitar, tapi lama nih ya teman-teman, sudah kering ya. Sangat besar pohonnya. Kita masih lanjut ke sono lagi. Aduh. Jadi teman-teman, saya istirahat dan kawan-kawan yang di bawah itu masih mencari akar ulin dan cabang-cabang ulin buat gagang mandau. Papi Empu Gelol sama Abang Buyung Still ya nama channel beliau. Silakan mampir ke konten beliau. Jadi saya nunggu di sini. Istirahat dulu. Naruku. Oh, belum ketemu beliau. Nah, teman-teman, kita lanjut lagi. Aduh. Nah teman-teman, kebetulan saya menemukan pohon, salah satu pohon lali ya dalam bahasa Benua. Kalau bahasa Indonesia kurang tahu saya. Seperti ini ya teman-teman, daunnya lebar, memanjang, sangat kasar ya. Nah suaranya ini kalau di pedalaman ya, masa saya kecil dulu tinggal sama nenek, ini buat gosok panci yang ada hitamnya ya, lataknya. Jadi bersih pakai ini, gosok panci dan piring, gelas kalau di kebun. Daun lali. Dan fungsi daun lali ini ya, ini kalau besar berbuah ya teman-teman, sangat enak loh, manis rasanya. Ini belum, masih kecil pohonnya. Kalau sudah sebesar paha, dia pasti berbuah, mengakar ke bawah. Nanti di akar-akar itu tumbuh-tumbuhlah buah-buah. Warnanya pink kemerahan ya kalau matang, enak banget, manis rasanya. Dan fungsi satu lagi, pohon ini getahnya bisa diambil buat malau atau perkat di hulu mandau, gagang mandau ya teman-teman, biar tahu. Tapi harus pohon yang besar, mungkin sebesar paha atau lebih ya. Kita sadap, ambil getahnya, dimasak buat perkat mandau. Nah, biar teman-teman tahu. Nah, inilah pohon lali ya. Nah, ini masih kecil ya. Nah, kalau sebesar paha, mungkin lebih dari paha, sebesar panci baru bisa disadap ya. Nah, kita lanjut lagi ke sebelah, ikuti papi.
Nah teman-teman, saya menemukan juga ini pohon tumbuhan di hutan ya, seperti pada umumnya seperti daun doyo ya. Kalau daun doyo kan yang seratnya diambil yang bisa ditenun buat pakaian adat ya, tapi ini bukan doyo teman-teman, ini lali. Ini lali atau lingan ya dalam bahasa Benoa. Maaf ya teman-teman, lali tadi yang pohon tadi, ini lingan ya. Namanya pohon lingan. Ini kalau ada buahnya saya lihat dulu atau ada berbuah. Oh belum teman-teman. Nah kalau berbuah, kalau sudah matang paling enak, rasanya manis, asam-asam kecut gitu ya rasanya kalau di hutan. Nah karena ini berbagi pengalaman ya sama teman-teman saudaraku, kalau menjelajah di hutan harus kenali jenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan buahnya atau bisa disayur. Nah kita berbagi pengalaman ya teman-teman. Kalau pohon lingan ini seperti ini ya teman-teman, boleh lihat. Siapa tahu menjelajahi hutan saudara yang jauh dari pulau seberang ya. Nah, ini bisa dikonsumsi kalau sudah matang buat pengganjal perut, seperti pohon lali yang sebelah sana tadi. Juga bisa dimakan juga buahnya. Kita lanjut lagi ke sebelah. Jadi kira-kira di meter berapa ya teman-teman, jadi banyak sekali pohon-pohon ulin ini kan bekas perladangan berapa puluh tahun yang lalu. Kokoh ya masih tunggul ulin. Oh nah suara pok-pok sebelah itu teman, rupanya Bang Boyong Steel, nama channel beliau. Kami bertiga ketemu cabang itu suaranya motong pakai mandau tuh pok-pok itu. Kita ikuti sebelah suara. Aduh, lumayan. Jadi suara beliau bersautan pak-pok sebelah sono ya sini. Sambil kita nyanyi ya teman-teman, biar terhibur walaupun kita berada di hutan ya, menghibur diri dulu. Poke poke adoy denang turut tunun, sorong atabe adoy denang dua adile. Ampun ampun dai denang saling ampun, seribu dai denang saling ampun. Aduh. Nah saya menemukan juga pohon wangun ya, ini buat obat flu ya dan demam juga ya, buat anak-anak atau bayi-bayi. Sangat harum ya teman-teman, bisa lihat seperti ini ya. Nah ada ulatnya, dia hingga menikmati daun-daun wangun karena wangi. Nah teman-teman, ada ulatnya. Jadi seperti ini ya daun-daunnya, harus kita kenali. Ini adalah obat tradisional kita Dayak ya. Jadi fungsinya buat mengobati flu, demam pada bayi ya, dan balita. Biasa direndam, dan setelah direndam ke air hangat atau air dingin ya, lalu diusap ke jidat-jidat, ke badan-badan, ke kepala ya, bisa meredakan demam dan flu. Nah, ini pohon wangun ya, dan saya datangi beliau ke sana. Nah, ternyata ke lembah beliau dapat akar ulin ya teman-teman. Nah lihat, asik. Nah, seperti ini kita. Nah, pantas kan saya tidak merokok, jadi kenyamukan. Pertanda panas ya kalau ada suara anak ari-ari itu teman-teman. Jadi ngek-ngek di atas pohon belakang saya tuh, Mas Buyung. Jadi saya hanya mengikuti beliau-beliau berdua mencari akar dan cabang ulin di siang ini teman-teman. Jadi kita menunggu. Nah teman-teman, kita lihat ya salah satu anggrek ini. Nah pohon anggrek, tapi
salah satu anggrek tadi ya teman-teman. Untuk hias. Kita lanjut lagi sebelah sana. Ingin tadi ambil buahnya. Nah teman-teman bisa lihat. Nah, kalau di hutan banyak sih buah-buah yang bisa dimakan. Buah ini buah liar ya sebenarnya. Jadi beringin tanah ini. Nah, sangat manis ya teman-teman. Daripada manis-manis, asam manis ya. Rasa pecet-pecet nano sih. Kalau orang luar negeri nyebut buah beri. Buah beri. Iya, beri hutan kalau di luar. Ya. Kalau di sini ya beringin tanah. Nah teman-teman, kita menemukan lagi satu tapi masih muda ya, masih mentah ya buahnya. Nah ini kita lihat ya, nah, daun seperti ini bisa dimakan. Saya masih mencari banyak sih, tapi belum ada yang matang, cuma satu aja tadi saya dapat. Beginilah teman-teman kalau hutan Kalimantan ya, di bawah-bawahnya masih bersih hutan. Nah suasananya sangat sejuk dan damai. Nah kita lanjut lagi mencari buah lolok. Nah kita lanjut lagi ke sono ya teman-teman, kami bertiga mencari akar ulin. Nah beliau mencari posisi yang mana, sebelah maju ke depan, ke kiri, ke kanan, ke belakang. Kita ke atas gunung lagi mendaki. Nah, kita bertiga jatuh. Sangat licin ya teman-teman, kita lihat bekasnya. Nah licin banget. Nah bekas beliau. Nah, perlu hati-hati saya deh mendaki. Ih tanjakannya tinggi juga tuh. Curam ini, pakai tongkat. Ke kiri agak rendah dia. Ada ulin nggak bang? Ada. Nah, akhirnya ke kiri kita, kalau ke depan curam. Wah teman-teman, nyangkut mandau saya. Nah saya nemu lagi. Nah teman-teman, kita menemukan jamur atau kulat ya. Ini sebutan bahasa Benua kulat benia ya. Nah sangat lebar seperti piring, keras ya. Ini biasanya dipakai buat ritual kuangkai atau gugu tahun, pasti ada kulat benia ini. Ya teman-teman. Banyaknya numbuh. Nah satu lagi besar. Inilah berbagai macam flora dan fauna ya, bermacam tumbuh-tumbuhan, jamur-jamuran yang saya nemu hari ini banyak. Nah teman-teman, sekarang saya berada di hutan ini ya. Nah, kita bertiga tadi ya, jadi saya jalan-jalan sekeliling sini, jadi beliau sama abang Uyung Steel sebelah sono. Nah itu ada suara motong akar ulin atau cabang ulin ya teman-teman. Nah, aduh suasananya paling sejuk dan segar damai. Di belakang saya ini, nah nih teman-teman biar tahu, ini batang pohon ulin ya, tunggulnya yang sudah mati dan dia bertunas lagi. Nah biar teman-teman tahu ya, nah, ini dia bertunas dan ini adalah daun muda. Nah, tunasnya sebesar paha saya ya. Nah, dan sangat menyenangkan kalau kita menjelajah di hutan. Saya sangat senang walaupun napas ngos-ngos, turun gunung, naik gunung, mencari sesuatu yang bisa bermanfaat dan buat kita semua ya teman-teman. Nah, beliau mencari gagang, buat gagang mandau ya, dari akar ulin atau cabang ulin yang sangat kuat dan kokoh. Beliau bikin hulu tunggur khas Dayak Benua ya punya, jadi pakak sangka juga bisa ya, bikin kemau juga bisa.
dari akar ulin, sangat kuat seratnya dan tidak mudah pecah ya, seperti cabang jeruk hutan ya teman-teman juga kuat, dan cabang jambu juga bisa, kayu-kayu yang tertentu ya teman-teman. Jadi sekiranya cukup sampai di sini ya perjumpaan kita teman-temanku, saudaraku semua. Bila ada kata salah mohon dimaafkan ya. Nah soalnya kita ini sudah sore ya, menjelang maghrib kayaknya nih namanya di hutan. Jadi cukup sampai di sini pertemuan kita. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel Bang W akan datang.